Halo? Bang Kodrat, tolong dong ceritain sejarahnya Louis Vuitton. Oh, oke deh. Nah, hari ini Mbak Google minta diceritain sejarahnya LV, Louis Vuitton, luxury fashion brand ternama. Sejarah ini menarik banget karena di situs resminya LV sampai diberikan judul A Legendary History. Yap, legendary banget. Yang belum tahu, yuk ikutin. LV atau Louis Vuitton adalah seorang anak laki-laki yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika umurnya 16 tahun, si kecil Louis membuat sebuah keputusan yang tidak hanya mengubah kehidupannya, tapi juga kehidupan anak beserta cucu-cucunya. Dan satu pernyataan yang legendary itu adalah statement pertamanya, yaitu I will become a trunk master, seorang ahli perkoperan. Pada tahun 1837, Louis muda yang berumur 16 tahun tiba di Paris dengan berjalan kaki dan mulai bekerja untuk Monsieur Maréchal. Pada zaman itu, kereta kuda, perahu, dan kereta adalah transportasi utamanya. Dan barang-barang bawaan sangatlah merepotkan karena belum terorganisir dengan baik. Para pelaku perjalanan masih menggunakan jasa pengrajin untuk membuat packing kayu setiap akan melakukan perjalanannya. Yang pasti repot banget dan mahal karena harus mengeluarkan biaya tambahan agar bisa membawa barang-barang bawaan dengan aman. Louis Vuitton dengan cepat menjadi seorang pengrajin yang terkenal di bawah Parisian Atelier milik Monsieur Maréchal. Di masa jayanya ini, Louis memulai karirnya dalam industri pembuatan kotak-kotak keamanan tradisional yang bisa dibuat secara custom dan segala keunikan ciri khas Louis ini. Dan seiring berjalannya waktu, Louis membuat koper sesuai permintaan klien-kliennya. Louis bertahan 17 tahun sebelum membuka workshopnya sendiri di 4 Rue Navy des Capucines di dekat Place Vendôme. Pada tahun 1867, perusahaan Louis berpartisipasi pada 1867 Universal Exhibition in Paris. Di tahun berikutnya, yaitu 1871, seorang pengusaha Jepang bernama Oyama Iwao menjadi klien berkewarganegaraan Jepang pertama untuk Louis. Untuk menjaga autentisiti dari pesanan spesial dari klien ini, pada tahun 1888, Louis mematenkan motif damier yang sampai saat ini menjadi salah satu signature brand LV. Pada tahun 1892, Louis Vuitton meninggal dunia dan menyerahkan manajemen perusahaannya kepada anaknya, yaitu George Vuitton. Di tahun 1896, George dan perusahaannya meluncurkan signature monogram pattern dan mematenkannya. Monogram adalah sebuah simbol grafis yang di dalamnya bergambar quatrefoil dan bunga-bunga. Sudah pasti nggak asing lagi ya. Selanjutnya, George berkeliling Amerika di mana ia mengunjungi New York, Philadelphia, Chicago untuk menjual produknya. Pada tahun 1901, perusahaan Louis Vuitton memperkenalkan steamer bag, yaitu versi kecil dari tas yang bisa dibawa di dalam koper-koper Louis Vuitton. Pada tahun 1930, George meluncurkan Keep All Bag. Pada tahun 1932, LV memperkenalkan Noe Bag. Tas ini sebenarnya dibuat untuk muatan botol champagne. Dan di tahun yang sama, LV meluncurkan mahakaryanya, yaitu Speedy Bag yang dikenal dan menjadi favorit bahkan menjadi role model tren tas mewah sampai saat ini. George meninggal pada tahun 1936 dan anaknya Gaston Louis Vuitton melanjutkan manajemen perusahaan. Oh ya, fun fact, menurut Wikipedia, LV sempat berkolaborasi dengan Nazi. Di masanya, LV menjadi salah satu penyokong dana untuk Vichy government yang dipimpin oleh Marshal Philippe Pétain. Pada tahun 1945, LV mengembangkan produknya lebih luas. LV membuat varian produk yang cukup beragam dari dompet kecil, dompet sedang, dan berbagai macam tas. Pada tahun 1966, LV meluncurkan salah satu tas yang cukup populer, yaitu Papillon Bag. Pada tahun 1977, pendapatan tahunan perusahaan mencapai 70 juta francs atau setara dengan 14,27 juta US dollar. Setahun kemudian, LV membuat outlet pertamanya di Jepang, tepatnya di Tokyo dan Osaka. Lalu memperluas jangkauan pasarnya ke Taiwan dan Korea Selatan pada tahun 1984. Pada tahun 1997, Louis Vuitton mengangkat Marc Jacob menjadi Artistic Director. Nah, pasti udah pada kenal dengan Om Marc Jacob ini ya. Di tahun 2001, sebuah kolaborasi yang spektakuler dilakukan oleh Marc Jacob dan desainer ternama bernama Steven Sprouse. Nah, mereka ini membuat tas limited edition yang bertemakan graffiti di atas pola monogram LV. Lalu di tahun 2003, terlahirlah LV Multicolor dari hasil perkawinan desain milik Marc Jacob dan Takashi Murakami. Tidak lama setelah didirikannya outlet LV di distrik Ginza, Jepang. Bahkan ada edisi spesial multicolor dari Takashi yang dihiasi gambar bunga sakura loh. Pada tahun 2008, LV meluncurkan damier hitamnya, yaitu damier graphite atau damier cobalt. Motif damier yang berwarna abu-abu
abu-abu dan hitam yang memberikan efek maskulin dan urban feel. Juga di tahun yang sama, musisi Pharrell Williams ikut andil dalam desain perhiasan seri Blasson dan kacamata mewah untuk Louis Vuitton. Tahun 2010, LV membuka outlet yang disebutkan termewah di dunia, di London ya. Sampai saat ini, LV terus mempersembahkan karya-karya yang istimewa. Harganya itu mulai dari $1.100 sampai $6.000 atau setara 13 juta sampai 80 jutaan. Nah, pertanyaannya, kenapa tas-tas dari LV bisa mahal? Alasan pertamanya adalah brand tentunya. LV adalah anggota dari Big Three atau 3 besar industri fashion dengan 2 pesaingnya yaitu Hermès dan Chanel. Memiliki tas atau produk LV ini tidak simpel hanya memiliki produk itu sendiri loh, tapi membeli produk dari LV seperti menginvestasikan kemewahan pada diri sendiri karena LV memberikan pengalaman dan status yang diberikan oleh brand ini. Tanpa ragu, ketika berbicara tentang luxury brand, Louis Vuitton adalah sebuah sosok yang diinginkan banyak orang dan memiliki brand LV adalah sebuah personal privilege dan investment. Nah, alasan keduanya adalah demand atau permintaan. LV adalah brand fashion legendaris dunia sejak didirikan pada tahun 1854. Sejak itu, brand ini tumbuh besar di kalangan kasta menengah ke atas dan juga LV dikenal selalu meluncurkan produk-produk limited edition-nya, di mana permintaan pasar selalu tinggi untuk produk-produknya. Alasan ketiga adalah exclusivity, ya, bukan lagi rahasia. Banyak produk fashion dengan kualitas yang tinggi kehilangan nilainya dikarenakan terlalu banyak barang tersebut di pasar. Di dalam industri luxury fashion, ada kehati-hatian untuk membuat terlalu banyak produk. Di sini, keeksklusifan produk adalah resep rahasianya. Keempat, innovation. Tentulah LV sangat brilian dalam hal inovasi. Inovasi terbaik adalah tentang penyesuaian kebutuhan pasar yang dinamis. LV meluncurkan model-model terbaru dengan inovasi yang diikuti perkembangan zaman dan Louis Vuitton mendikte diri agar menjadi brand yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang memang mampu membelinya. Kelima, labor. Ya, tentunya LV menekankan kualitas secara serius di mana hanya pengrajin ahli yang terlatih secara intens dalam pembuatan produk LV. Nah, yang pastinya dilatih bertahun-tahun nih. LV itu hanya mengizinkan seorang pengrajin membuat jenis produk lain LV setelah membuat satu produk yang sama dalam 1 tahun loh. Louis Vuitton mempekerjakan hanya pengrajin yang terpilih untuk membuat pengrajinannya. Dari kelima aspek di atas, tidak aneh jika LV mematok harga yang tinggi untuk produk-produknya. Nah, apa aja nih produk yang kamu suka dari LV? Untuk di tahun 2022, nih, kita lihat yuk tren pasar LV dari produk-produk terbaru dan produk terlarisnya. Dan harganya berapa sih? Ada 8 produk tas LV yang patut dimiliki di tahun 2022. Yang pertama adalah LV Twist. Sleek Twist Bag pertama terlihat ketika pameran LV pada tahun 2015. Tas ini terlihat sangat cantik dari looks yang casual dan ukuran yang pas. Tas ini menjadi tas modern klasik yang cocok untuk wanita masa kini karena ukurannya yang kompak. Harganya dibanderol dengan harga $3.850 atau setara dengan 55 jutaan. Kedua, LV Petite Malle. Petite Malle artinya adalah koper kecil dan dari pendahulunya, tas ini adalah sebuah replika dari koper LV di awal kejayaannya. Dan ketika saya sebut sebagai replika, maksud saya adalah benar-benar versi mini didedikasikan dari produk yang dulu dibuat oleh tim 30 di workshop pertamanya di Douchy, Paris. Tas ini dibanderol dengan harga $5.650 atau setara dengan 81 juta rupiah. Ketiga adalah LV Dauphine. Dauphine adalah simbol dari tren klasik yang baru. Dari desainnya yang simpel, tutupan flap yang nyaman, finishing kulit, dan buckle tone emas. Dauphine tersedia dalam 4 macam varian dengan harga yang berbeda. Pertama adalah Mini Dauphine. Mini Dauphine ini dibanderol dengan $2.890 atau setara dengan 41 juta rupiah. Lalu Dauphine MM seharga $3.850 atau 55 juta. Lalu LV Hobo Dauphine PM seharga $3.150 atau 44 juta. Dan Dauphine Backpack PM seharga $3.150 atau 44 juta rupiah. Keempat adalah LV Neverfull, salah satu produk dari LV yang paling klasik dan salah satu yang paling laris sampai abad ini. Tas ini berbentuk tote dan karakter tas yang tegas dari 2 top handle-nya. Dual adjustable drawstring di setiap sisinya dan tersedia pouch dengan zipper di dalamnya. Tas ini laku keras di pasaran juga dikarenakan harganya yang cukup terjangkau. Untuk produk LV loh, yaitu dibanderol dengan harga $1.540 atau sampai $2.000 atau 20 jutaan lah segitu. Oke,
Kelima adalah LV bum bag. Di tahun ini bum bag sangatlah populer, yaitu tas yang biasa kita sebut dengan tas pinggang atau waist bag. Tas ini memudahkan para konsumen yang ingin tampil casual tapi mewah. Bum bag LV dibanderol dengan harga 1.760 atau setara dengan 24 jutaan. Keenam adalah LV Alma. LV Alma populer di tahun 90-an dan dinilai sangat rapi, mulus, dan feminim dari konstruksi material dan desainnya loh. Harganya itu di 2.160 atau setara dengan 30 jutaan. Yang ketujuh, LV Noe. LV Noe adalah salah satu model LV tertua. Sejarah yang sebelumnya sudah saya terangkan bahwa Gaston Louis Vuitton, yaitu cucu dari Om Louis Vuitton, membuat Noe untuk wadah botol champagne loh. Tapi sampai hari ini LV Noe tidak pernah termakan usia, bahkan fungsinya berubah total menjadi alat tempur andalan konsumen LV wanita untuk fashion yang mewah. LV Noe dibanderol seharga $2.390 atau 34 jutaan. 8. LV Speedy. LV Speedy salah satu yang sangat populer dari LV sampai saat ini. LV Speedy menjadi ikon tas berbentuk tabung yang mewah. Tidak banyak yang harus diceritakan dari tas ini, karena tas ini sudah sangat-sangat populer dan harganya pun terjangkau. Harga LV Speedy dibanderol dengan harga $1.140 atau 16 jutaan aja loh. Yap, Mbak Google, sudah cukup ya untuk sesi historical hari ini. LV kelar. Oh ya, jangan lupa pesan tahu bulat buat nanti dimakan bareng-bareng sama Mas Google. Oke, nggak apa-apa. Oke, guys, support kami dengan like, nyalakan lonceng, dan subscribe untuk konten-konten menarik selanjutnya. Dan juga jangan lupa yang mau beli tas pre-love dan ketemu saya secara live bisa gabung di Shopee Live setiap hari Selasa sampai Minggu jam 1 sampai jam 6 sore dan jam 8 sampai jam 1 malam. Di sana banyak banget tas branded yang harga barunya tuh ribuan dolar, tapi kamu bisa dapetin dengan puluhan dolar aja. Oke, Kodat signing out, bye-bye.